InsyaAllah kita akan melanjutkan pengajian kita setelah kita beberapa pertemuan menyebutkan bagaimana mulianya atau afdalnya zikir-zikir. Kemudian kita akan berbicara tentang at-tahzir min tarki zikr, peringatan keras agar tidak meninggalkan zikir. Diberikan perhatian kepada kita semuanya untuk tidak meninggalkan zikir. Laqad hadzara Allah Ta'ala ibadahu min tarki dzikrihi fi kitabil karim wa ala lisani rasulih sallallahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan keras kepada hambanya bagi orang yang meninggalkan berzikir kepadanya. Banyak ayat-ayat, demikian pula hadis yang mengingatkan kepada kita agar tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama hadzara al-'arifuna billahi min murabbin al-mursyidin muridihim min tarki dzikri kadzalika. Demikian pula para al-'arifuna billah al-murabbin al-mursyidin. Al-murabbi adalah guru-guru yang memberikan pendidikan yang biasa kita kenal dengan nama mursyid. Demikian pula memberikan perhatian kepada murid-muridnya. Wa may ya'shu an dzikri rahmani, siapa yang berpaling mengingat kepada Allah Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman Maha Pengasih, maka akan dijadikan syaitan baginya menjadi teman. Fahuwa lahu qarin. Jadi syaitan akan menjadi teman bagi orang yang tidak berzikir. Ya'ashu, berpaling, tidak berzikir, maka syaitan akan menjadi temannya. Wa innahum lasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sementara mereka la yasuddunahum, menghalangi hamba-hamba Allah dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sementara mereka mengira bahwa dirinya mendapatkan petunjuk. Jadi kalau orang yang dibimbing oleh syaitan, maka perbuatannya sama dengan syaitan, menghalang-halangi orang melakukan sesuatu yang baik, menempuh jalan yang benar, sementara mereka mengira dirinya bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam tarekat dikatakan man laysa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa orang yang tidak punya guru pembimbing, syaikh, untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah, maka yang menjadi syekhnya, gurunya ialah syaitan. Jadi syaitan mengangkat dirinya sebagai gurunya kalau orang tidak punya guru, tidak punya syekh, tidak punya mursyid di dalam melakukan perjalanan menuju Allah. Karena orang kan biasa selalu mencari yang disebut hakikat, mencari namanya disebut hakikat. Hakikat itu dari kata hakun. Hakun adalah sesuatu yang benar, jalan yang benar, akidah yang benar. Sehingga kalau orang sudah sampai mendapatkan akidah yang benar, jalan yang benar, itu namanya mendapatkan hakikat.
Hakikat itu adalah buah dari perjalanan seseorang melakukan syariah. Jadi ada syariat, ada tariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Syariat ialah aturan-aturan Allah yang dibebankan kepada hambanya. Disebut syariah. Aturan-aturan, undang-undang. Di mana itu letaknya? Di mana bisa temukan fikih, aturan-aturan ibadah-ibadah, bagaimana caranya, apa syaratnya, ada rukunnya. Itulah namanya fikih, syariah. Tetapi itu syariat, yaitu harus didukung oleh iman. Oleh iman, akidah yang benar. Karena tanpa iman itu ibadah yang kita lakukan itu tidak benar. Akidah yang salah, maka pasti ibadah yang dilakukan juga tidak benar. Nah, untuk kita mendapatkan buahnya syariah, buahnya ibadah yang sudah disertai dengan iman, maka harus namanya ada tariqah. Tariqah yang ditempuh untuk mendapatkan hasil. Tariqah dalam bahasa Arab jalan, sistem, metode. Nah, di mana kita mengetahui hakikat itu? Yaitu pada namanya al-ihsan. Saya ulangi yang biasa kita sudah jelaskan, mungkin sudah dihafal, bahwa rukun agama ada 3: Islam, iman, ihsan. Islam fikih, iman tauhid, ihsan tasawuf. Ihsan tasawuf. Orang yang tidak bertasawuf atau tidak bertarekat itu bisa salah jalan. Bisa salah jalan. Kenapa? Karena fikih itu hanya berbicara tentang rukun dan syarat. Apa syaratnya sehingga sah? Apa syaratnya sehingga puasa sah? Apa rukunnya puasa, syaratnya sehingga puasa menjadi sah? Itu dibicarakan di fikih. Tapi harus didasari dengan iman, tauhid yang betul. Sedangkan ihsan itu yang berbicara tentang diterimanya suatu ibadah. Salat, kalau kita sudah berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, itu syarat. Entah itu syaratnya masuk waktu, itu syarat. Lalu melakukan rukunnya. Apa rukunnya? Takbir, berdiri takbir, baca Fatihah, ruku, sujud, tahiyat, salam. Itu adalah syarat, rukun daripada salat. Kalau sudah ada rukunnya, ada syaratnya, maka salat kita, puasa kita, haji kita sudah sah. Yang disebut sah tidak perlu lagi diulangi, karena sudah sah. Nanti lagi masuk waktunya salat, baru lagi wajib. Tetapi diterimanya satu ibadah mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Ikhlas itu tidak ada dalam buku fikih. Tidak ada babul ikhlas. Di tauhid juga ilmu kalam tidak ada babul ikhlas. Yang di mana ditemukan? Di tasawuf. Berbicara ikhlas tentang riya, semua akhlak-akhlak yang mulia, semua akhlak-akhlak yang jelek, di mana ditemukan? Di ilmu tasawuf. Siapa yang mengajarkan? Para sufi. Para sufi.
Jadi kalau orang tidak berihsan, yaitu amalnya bisa-bisa tidak diterima. Karena syarat diterimanya harus ikhlas, tidak riya, tidak riya. Jadi makanya itu sangat-sangat penting ada guru, ada syekh, ada mursyid. Kita kan diberikan pengajian-pengajian itu mursyid kita, guru kita. Tapi ada namanya khusus, namanya mursyid dalam tarekat. Dalam tarekat. Kenapa? Karena kalau orang tidak ada pembimbingnya, tidak ada gurunya, tidak ada mursyidnya, maka setan sendiri yang menjadi gurunya. Kalau setan menjadi gurunya, ya suddunahu anis sabil. Dia akan menghalang-halangi orang berbuat baik, menempuh jalan yang benar. Dan mereka mengira dirinya bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya kan banyak Patareka salah. Nak kira dirinya bahwa itu benar padahal salah. Baru-baru kita baca di berita. Ada di Goa, itu tarekat yang kalau sudah masuk dijamin masuk surga. Bayar sekian juta. Pasti banyak orang mau. Tapi kalau orang punya ilmu pasti tidak mau. Jadi siapa yang menjadi pengikutnya? Orang-orang yang tidak paham apa-apa, rakyat jelata. Yang paling banyak tukang-tukang beca. Itu. Kenapa? Karena mau enak. Tidak perlu sholat, jamin masuk surga, ada kartunya. Jaminan masuk surga, bukan main. Biar orang berapa juta bisa bayar. Tapi tertipu. Wahum yasabuna namutadu. Mereka mengira dirinya bahwa sudah mendapatkan petunjuk, padahal itu tidak. Kapan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, jangan dipercaya. Orang sufi mengatakan kalau ada orang punya keistimewaan, karamah, mampu terbang di atas udara tanpa melalui pesawat, orang bisa berjalan di atas air tanpa perahu, tapi tidak melakukan syariah, jangan percaya. Itu setan, itu gurunya. Kemudian pada ayat surah Al-A'raf ayat 2205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu pada dirimu. Di diri kita ini haruslah ingat kepada Allah. Tadarruan, dengan cara rendah hati. Cara rendah hati, berzikir dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Wa khifatan, dan secara dengan rasa takut. Berzikir kita merendahkan diri dan memperlihatkan rasa takut kita kepada Allah. Wa dunal jahri ma'al qaul, tanpa mengeraskan suara. Bil ghuduwi wal asal, waktu pagi dan waktu petang. Wala takum minal ghafil, janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa. Saya jelaskan sedikit ayat ini. Karena ada juga sekelompok orang tidak setuju kalau berzikir berjamaah, apalagi bersuara keras. Ini dalilnya. Wa dunal jahri ma'al qaul, tidak keras suara. Apakah betul itu? Banyak orang biasa kita berzikir dengan suara keras. Kalau melihat ayat ini memang demikian, tetapi sebenarnya ayat ini turun, ayat Makkiyah namanya, turun di Mekah ketika orang Islam
baru pertama Nabi menyampaikan dakwah, jangankan berzikir, salat saja kalau didengar suaranya keras oleh orang-orang musyrik waktu itu dia ganggu. Jadi makanya Allah mengatakan jangan keras suara kalau salat waktu itu pada awal pertama Islam. Karena kalau didengar oleh orang-orang musyrikin diganggu. Jadi itu ayat ini berlaku untuk pada masa atau kita berada di daerahnya orang-orang bukan Islam mengganggu. Kalau mendengar demikian jangan keras suara. Jangan keras suara. Jadi kalau tidak ada gangguan, tidak ada mengganggu seperti kita sekarang, tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang mengganggu, datang mengganggu kalau orang dengar suara berzikir. Jadi boleh. Itu panjang sebenarnya permasalahannya kalau kita bahas. Saya kira mungkin sudah dulu kita. Zikir sir dengan zikir jahriyah. Kapan afdal bersuara? Kapan afdal berzikir dengan suara kecil? Itu sudah saya kira kita sudah dulu bahas tentang ini. Kemudian dikatakan bil gudwi wal asal. Berzikir di waktu pagi dan petang. Kenapa ini dua diutamakan? Waktu pagi adalah waktu kita bangun dari tidur, menghadapi kesibukan sepanjang hari. Maka itu harus dimulai dengan berzikir, ingat kepada Allah, menuju kepada kegiatan kita, pekerjaan kita dimulai dengan zikir, ingat kepada Allah. Makanya itu kita bangun kan ada zikir-zikir khusus. Ada doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang kita doa. Minimal itu. Kita memuji kepada Allah. Kenapa kita memuji ahyana ba'da ma amat? Karena kita dihidupkan oleh Allah setelah dimatikan. Dihidupkan karena bangun sudah mati. Jadi mati. Tidur itu bersaudara dengan mati. Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Hanya bedanya orang yang mati sudah tidak dikembalikan lagi tadi jiwanya, ruhnya yang keluar. Sementara orang terbangun dikembalikan. Jadi diibaratkan bahwa kalau orang tidur kemudian terbangun, ibarat ke orang melayang-layang, dipegang talinya kemudian kita tarik kembali, dilepaskan, tapi tidak semuanya lepas. Jadi ruh kita itu sebahagian saja. Jadi itu dalam Al-Quran dikatakan fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra. Orang yang mati Allah lepaskan secara penuh, kemudian wa yursil ukhra, lalu Allah melepaskan, mengembalikan yang belum ditetapkan untuk mati, itu kita tidur. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidur itu serupa dengan mati. Serupa dengan mati. Makanya itu kita bangun tidur berdoa. Karena ada orang yang tidur langsung tidur terus, tidak bangun-bangun. Maka itu dikatakan an-naumu mautun sagir wal mautu naumun kabir. Tidur itu adalah mati kecil, sementara mati adalah tidur besar. Jadi ada keserupaan karena bersaudara. Hanya bedanya rata-rata kita suka dan senang tidur, tapi mungkin semua kita tidak senang mati. Padahal itu sebenarnya kalau tahu hakikatnya, tidak, pasti orang tidak takut mati. Kenapa sama aja tidur? Kalau tidur kan biasa kita mimpi ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Orang yang mimpi baik kan senang. Tapi pasti orang mimpi yang baik tentu tidak ada yang hal-hal yang mengganggu sebelum tidur.
Tapi kalau ada masalah-masalah yang mengganggu sebelum tidur itu, maka pasti mimpi-mimpinya tidak baik. Sama sebentar kalau orang meninggal. Ada meninggal seperti tidurnya enak, dimulai dengan rasa kantuk. Kita mengantuk saja kan sudah enak. Jadi ada orang tersiksa. Sama dengan kalau mimpi tersiksa, dikejar-kejar, ada yang mau bunuh, itu sehingga orang berteriak, sama dengan itu. Artinya perumpamaan tidak persis sama betul, tetapi itu Allah memberikan perumpamaan. Karena kalau kita mimpi dikejar-kejar mau dibunuh, masih ada harapan kalau terbangun. Kan biasa kita mimpi begitu. Mudah-mudahan ini bukan sebetulnya. Biasa itu kita rasakan. Tapi kalau sudah mati betul, sudah terbukti, sudah tidak bisa ada lagi. Nah, jadi itu apa? Bil guduwi wal asal, kita diperintahkan berzikir pada waktu memulai kegiatan kita di waktu pagi. Di waktu pagi sesudah salat subuh. Makanya itu peringatan kepada kita, jangan tidur sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Dikatakan innallaha yukassimul rizqa ma bainal fajri wa tulu'i syamsi. Allah membagi rizki kapan? Antara terbitnya fajar sampai terbit matahari. Di situ waktunya dibagi rizki. Jadi kalau orang tidur waktu itu tidak dapat pembagian. Tidak dapat pembagian. Dan bukan hanya itu, banyak apa yang berkaitan dengan apa kesehatan dari segi kedokteran. Jadi kita usahakan selama, karena begini, ada memang orang perlu tambah tidurnya karena memang mungkin terganggu tidurnya waktu malam kurang. Itu boleh dalam keadaan darurat namanya. Karena dalam keadaan darurat namanya boleh. Tapi jangan biasakan. Jangan biasakan. Sehingga biasa orang tua kita juga di kampung pesan kepada anak-anaknya, jangan suka tidur pagi. Utamanya kepada cewek-cewek, gadis-gadis. Kenapa? Saya biasa beri contoh. Kalau ada gadis-gadis suka tidur pagi, sudah dibagi-bagi jodoh, karena tertidur, jodoh muda sudah habis dibagi, terpaksa dia dapat jodoh pensiun. Ya kan? Jadi sana itu. Makanya dikatakan bil gudui, berzikirlah waktu pagi, jangan tidur. Jangan tidur situ. Kalau perlu kita jalan-jalan, kalau siapa tahu kita tinggal di rumah tertidur, jalan-jalan lah. Jalan-jalan pagi. Kan itu mendapat kesehatan. Kemudian udara waktu pagi kan sehat. Kita menghirup udara pagi itu sehat. Wal asal, yang kedua, kita disuruh berzikir di waktu petang, waktu sesudah salat maghrib ini. Juga dianjurkan menjelang maghrib sampai sudah maghrib, makanya itu ada doa-doa sesudah itu. Kenapa? Karena kita memulai malam kita untuk seterusnya supaya dimulai dengan zikir. Makanya itu juga ada doa untuk kita tidur. Bismikallahumma ahya wa amutu, itu paling pendek. Wada'tu jambi wa bika arfa'tu nafsi in amsakta wa in asalta fadha kama tahfudu ibadaka salih. Jadi ada minimal kita bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dengan namamu Allah saya hidup dan saya mati. Itu doa-doa. Banyak doa-doa yang dibaca kalau kita mau tidur, banyak doa. Baca Fatihah, baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangan kita, kemudian usapkan kepada semua tubuh kita yang bisa dicapai oleh tangan kita 3 kali. 3 kali itu setan akan jauh.
Jadi Fatihah dulu, Qul huwallah, Qul rabbil falaq, Qul rabbin nas ditiupkan kepada tangan, bahkan kalau perlu ada sedikit liur-liur kecil diusapkan semuanya. Aisyah pernah Fatimah pernah melapor kepada Nabi. Fatimah ke istrinya Ali, anaknya Nabi kita. Katanya, ya Rasulullah, ya Abah, saya ini tidak mampu menggaji pembantu, sehingga saya capek kerja sepanjang hari. Saya tidak mampu menggaji pelayan pembantu. Diajar oleh Nabi. Tanya begini, kamu kalau mau tidur baca Allahu Akbar, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, jumlahnya 100. Itu baca sebelum tidur. Nabi mengatakan bahwa biar tidak punya pembantu akan diberikan kekuatan. Tapi tentunya tidak semuanya sama orang baca doa. Ada orang baca doa, ada pengaruhnya, ada tidak. Terserah dari tingkat kehusyuan kita. Sama doa yang dipakai, tapi ini ada pengaruhnya, ini tidak. Kenapa? Karena beda. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu berdoa dalam keadaan sadar, bukan lalai, bukan hanya mulut saja. Jadi artinya harus konsentrasi dan fokus. Karena Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu min du'ain lahin. Allah tidak akan menerima doanya orang yang berdoa dalam keadaan lalai, lupa. Lain diucapkan, lain diingat. Itu. Jadi sini diperintahkan untuk berzikir pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai, lupa. Jadi orang yang tidak berzikir dikatakan lalai. Lawannya zakirun dan ghafilun. Orang berzikir dan orang yang lupa, lalai. Karena kapan kita berzikir, setan menjauh. Kapan kita lalai lupa, mendekat setan. Itu disebut Al-Khannas. Kalau orang bernas, malikin nas, ilahin nas, Al-Khannas, Al-Khannas itu adalah setan yang kalau orang lalai dia muncul, kalau orang zikir sembunyi. Al-Khannas itu bahasa yang menggambarkan ular yang berada di lubang, biasa muncul, biasa masuk. Kalau mungkin ada yang mau dimangsa, dia keluar. Jadi kalau ada yang ditakuti dan sembunyi. Begitu juga setan. Kalau orang berdoa berzikir, dia bersembunyi, takut. Jadi kalau orang lalai, dia menerkam orang. Nah, itu namanya Al-Khannas dalam. Makanya kita minta berlindung dari syaitan Al-Khannas. Wa qala fi zammil munafiqin, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, yaitu menyebutkan kehinaan atau kerendahan, mencela orang-orang munafik. Kenapa orang munafik? Wala yazkurunallaha illa qalila. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka itu orang munafik tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Orang munafik juga berzikir hanya sedikit zikirnya. Kalau dia mendapatkan kesulitan baru ingat Allah. Kalau mendapatkan bencana, susah, baru ingat Allah. Itu orang munafik itu. Jadi orang munafik itu selain tanda-tandanya kita sudah tahu, maka ada juga karakternya, yaitu hanya sedikit saja ingat kepada Allah.
Wala yadhkuruna qalila. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu dalam sebelumnya ini potongannya ayat. Idza qamu ila sholati, kalau mereka berdiri untuk melakukan salat, qamu kusala, mereka bermalas-malasan. Bermalas-malasan, kusala, yaitu bermalas-malasan, seperti seakan-akan terpaksa. Terpaksa. Itulah ayat yang menjelaskan tentang pentingnya zikir dan peringatan untuk kita tidak tinggalkan berzikir, karena akan dikuasai kita oleh syaitan kalau tidak berzikir. Saya biasa jelaskan, zikir itu gampang sekali, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan dana besar. Gampang sekali zikir. Kenapa? Lidah saja dan bibir. Bahkan bisa keduanya itu tidak kalau zikir dengan hati. Tadi dalam pengajian terdekat di rumah saya jelaskan kenapa orang yang sedikit mau berzikir. Kenapa? Karena pahalanya zikir sangat-sangat besar. Kalau ada barang dijual mahal, harganya sedikit orang beli. Pasti sedikit orang beli. Kalau barang mahal, yang banyak orang beli barang yang murah. Pasti. Emas kan mahal harganya, dan tidak setiap hari orang belanja beli emas. Barang apa saja yang mahal harganya tidak banyak orang mampu beli. Sama dengan zikir. Zikir ini karena pahalanya sangat tinggi, tidak semuanya orang bisa. Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah akbar adalah ibadah yang paling besar. Itu akbar dalam bahasa Arab namanya isim tafdil, sangat akbar. Beda dengan kabir. Kalau kabir itu besar, kalau akbar sangat besar. Jadi berzikir itu akbar, ibadah yang paling besar kala semua ibadah-ibadah lain. Saya kira dulu kita sudah jelaskan. Ibadah lain puasa tidak bisa kita lakukan kalau bukan bulan Ramadan, itu puasa Ramadan. Dan ada waktu tertentu. Salat juga demikian, tidak bisa salat kalau belum masuk waktu. Tidak ada wudu, harus menghadap kiblat. Kalau zikir tidak. Zikir kapan saja, tidak ada waktu tertentu, tidak mesti berwudu, tidak ada waktu tertentu harus itu, tidak. Kapan saja dan di mana saja. Karena zikir adalah ibadah yang sangat besar pahalanya, maka Allah menjanjikan pahala juga yang paling besar. Apa pahala yang paling besar? Balasan dari Allah paling besar ialah mendapatkan ridha-Nya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ridwanum minallahi akbar. Ridha-Nya Allah itu balasan yang paling besar. Jadi ibadah yang paling besar mendapatkan pahala yang paling besar. Apa? Ridha-Nya Allah. Kalau mendapat ridha Allah, yang lain sudah didapat. Surganya sudah didapat, semua rahmatnya, bantuannya sudah dapat. Kalau ridha-Nya Allah, karena Allah sudah senang, maka semuanya yang kebutuhannya akan diberikan. Kemudian kita lihat sunnah dalam hadisnya Nabi mengatakan, faqad ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ma min qaumi yaqumuna min majlisin la yadhkuruna fihi Allah illa qamu an mithli jifati himarin wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah bersabda, apa kata Nabi?
Tidak ada satu kaum yang berdiri, yang selesai dalam satu majlis, berkumpul dalam satu majlis, tapi dalam majlis itu tidak ada disebut-sebut, tidak ada zikir, tidak ada ingat-ingat Allah. Semuanya pembicaraannya yang dibahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ingat kepada Allah, tidak ada zikir. Maka mereka kalau sudah bangun selesai pertemuannya itu, dikatakan qamu, mereka berdiri mislu jifati himarin, seperti bangkainya himar. Himar itu semacam kuda, keledai. Wa kana alaihi hasrata yaumil qiyamah, dan itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kemudian. Nah, ini perlu menjadi kita perhatian. Biasa kita akan kumpul-kumpul cerita-cerita, atau ada pertemuan-pertemuan. Di pertemuan yang tidak ada sama sekali berkaitan dengan zikir kepada Allah, tidak ada pengajian, tidak ada ceramah, hanya cerita bola ronda, cuma ronda saja. Itu kalau sudah selesai sebentar dia katakan bahwa itu sangat busuk, seperti bangkainya himar. Dan itu sebentar semuanya akan menjadi penyesalan dari kemudian. Jadi sebentar kemudian akan menyesal semua orang. Kenapa dulu kita ini ada majlis perkumpulan kerukunan keluarga? Kan sekarang ada semua. Perkumpulan keluarga Wajo, perkumpulan keluarga Boni, semuanya ada perkumpulannya. Tapi kalau ada kan pertemuan-pertemuan, tidak ada sama sekali ceramah-ceramah, peringatan-peringatan tentang agama, tentang zikir kepada Allah. Itulah perkumpulan yang busuk, akan menjadi penyesalan sebentar. Jadi tolong diingat kita yang ada perkumpulan-perkumpulannya. Kalau ada diadakan majlis-majlis, supaya ada pengajian-pengajian, minimal zikir, salawat kepada Nabi, baca Quran. Nah, itu supaya majlis kita tidak menjadi majlis seperti bangkai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga masih Abi Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kana alaihi minallahi tiradan, wa man ittaja'a madja'an la yadhkurillaha fihi kana alaihi malatiratan, wa ma masya ahadun mamsha la yadhkurullaha fihi la kana alaihi minallahi tiradan. Ada 3 di sini. Siapa yang duduk di suatu majelis di mana tidak ada disebut-sebut Allah, berzikir kepada Allah, maka sebentar di hari kemudian menjadi penyesalan. Kita duduk sendirian ke, kalau tadi majelis, di sini duduk biar sendirian, tapi tidak pernah diingat-ingat Allah, tidak ada berzikir-zikir, sebentar akan menjadi penyesalan dari kemudian. Yang kedua, manida taja, siapa yang tidur-tidur baring-baring tapi juga tidak ingat-ingat Allah, tidak ada zikirnya, langsung saja buang dirinya ngorok, tidak ada zikir-zikir, juga akan menjadi penyesalan di hari kemudian. Yang ketiga, siapa yang jalan-jalan kepada suatu tempat, tujuan berjalan-jalan menuju kepada suatu tempat, juga tidak ingat kepada Allah, maka juga akan menjadi penyesalan. Inilah yang disebut yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ada 3 tempat jangan kosong dari ingat kepada Allah. Qiyaman, waktu berdiri jalan-jalan. Yang kedua duduk. Yang ketiga baring-baring. Kita sudah jelaskan dulu, tidak ada seorang di antara kita yang tidak berada dalam salah satu keadaan yang 3 ini. Kalau kita tidak berdiri pasti duduk, kalau tidak duduk pasti baring-baring. Coba cari waktu yang lain di luar daripada itu. Tidak ada kan? Tidak ada. Bilang saya jongkok, mana bisa jongkok kalau tidak duduk? Bilang saya ruku, tidak ada orang ruku kalau tidak berdiri. Tidak ada.
Jadi makanya harus diisi ketiganya. Karena kapan tidak diisi ketiganya ini menjadi penyesalan sementara. Jadi kalau kita duduk-duduk zikirlah. Kita baring-baring ya zikirlah. Kita jalan-jalan berdiri berzikir, isi lagi supaya tidak menjadi penyesalan sebenarnya. Saya kira insyaallah kita akan lanjut kepada pertemuan berikutnya. Akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana kita sebentar. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana bina sabra wa thabbit qadamna bil qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi syamsika wa abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya kurang kelapanya. Kesini kita berdiri. InsyaAllah kita akan melanjutkan pengajian kita setelah kita beberapa pertemuan menyebutkan bagaimana mulianya atau afdalnya zikir-zikir. Kemudian kita akan berbicara tentang at-tahzir min tarki zikr. Peringatan keras agar tidak meninggalkan zikir. Diberikan perhatian kepada kita semuanya untuk tidak meninggalkan zikir. Laqad hadzara Allah Ta'ala ibadahu min tarki dzikrihi fi kitabil karim wa ala lisani rasulih sallallahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan keras kepada hambanya bagi orang yang meninggalkan berzikir kepadanya. Banyak ayat-ayat, demikian pula hadis yang mengingatkan kepada kita agar tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama hadzara al-'arifun billahi min al-murabbin al-mursyidin muridihim min tarki dzikri kadzalika. Demikian pula para al-'arifun billah al-murabbin al-mursyidin. Al-murabbi adalah guru-guru yang memberikan pendidikan yang biasa kita kenal dengan nama mursyid. Demikian pula memberikan perhatian kepada murid-muridnya agar ia tidak meninggalkan zikir. Kita dapat melihat dalam Al-Quran beberapa ayat di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36-37 Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum lasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling mengingat kepada Allah Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman Maha Pengasih, maka akan dijadikan syaitan baginya menjadi teman. Fa huwa lahu qarin,
Jadi setan akan menjadi teman bagi orang yang tidak berzikir. Ya'shu, berpaling, tidak berzikir, maka setan akan menjadi temannya. Wa innahum lasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sementara mereka la yasuddunahum, menghalangi hamba-hamba Allah dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sementara mereka mengira bahwa dirinya mendapatkan petunjuk. Jadi kalau orang yang dibimbing oleh syaitan, maka perbuatannya sama dengan syaitan, menghalang-halangi orang melakukan sesuatu yang baik, menempuh jalan yang benar, sementara mereka mengira dirinya bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam tarekat dikatakan, man laysa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa orang yang tidak punya guru pembimbing, syaikh, untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah, maka yang menjadi syekhnya, gurunya ialah syaitan. Jadi syaitan mengangkat dirinya sebagai gurunya kalau orang tidak punya guru, tidak punya syekh, tidak punya mursyid di dalam melakukan perjalanan menuju Allah. Karena orang kan biasa selalu mencari yang disebut hakikat, mencari namanya disebut hakikat. Hakikat itu dari kata hakun. Hakun adalah sesuatu yang benar, jalan yang benar, akidah yang benar. Sehingga kalau orang sudah sampai mendapatkan akidah yang benar, jalan yang benar, itu namanya mendapatkan hakikat. Hakikat itu adalah buah dari perjalanan seseorang melakukan syariah. Jadi ada syariat, ada tariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Syariat ialah aturan-aturan Allah yang dibebankan kepada hambanya. Disebut syariah. Aturan-aturan, undang-undang. Di mana itu letaknya? Di mana kita bisa temukan yang berbicara tentang syariah ialah pada buku-buku fikih. Buku-buku fikih yang berbagai macam banyaknya, yang dikarang ditulis oleh ulama-ulama mujtahid. Di situ kita bisa temukan fikih, aturan-aturan ibadah-ibadah, bagaimana caranya, apa syaratnya, ada rukunnya. Itulah namanya fikih syariah. Tetapi itu syariat, yaitu harus didukung oleh iman. Oleh iman, akidah yang benar. Karena tanpa iman itu ibadah yang kita lakukan itu tidak benar. Akidah yang salah, maka pasti ibadah yang dilakukan juga tidak benar. Nah, untuk kita mendapatkan buahnya syariah, buahnya ibadah yang sudah disertai dengan iman, maka harus namanya ada tarekat. Tarekat yang ditempuh untuk mendapatkan hasil. Tarekat dalam bahasa Arab jalan, sistem, metode. Nah, di mana kita mengetahui hakikat itu? Yaitu pada namanya al-ihsan. Saya ulangi yang biasa kita sudah jelaskan, mungkin sudah dihafal, bahwa rukun agama ada 3: Islam, iman, ihsan. Islam fikih,
iman, tauhid, ihsan, tasawuf. Ihsan, tasawuf. Orang yang tidak bertasawuf atau tidak bertarekat itu bisa-bisa salah jalan. Bisa salah jalan. Kenapa? Karena fikih itu hanya berbicara tentang rukun dan syarat. Apa syaratnya sehingga sah? Apa syaratnya sehingga puasa sah? Apa rukunnya puasa, syaratnya sehingga puasa menjadi sah? Itu dibicarakan di fikih. Tapi harus didasari dengan iman, tauhid yang betul. Sedangkan ihsan itu yang berbicara tentang diterimanya suatu ibadah. Salat kalau kita sudah berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, itu syarat. Entah itu syaratnya masuk waktu, itu syarat. Lalu melakukan rukunnya. Apa rukunnya? Takbir, berdiri takbir, baca Fatihah, ruku, sujud, tahiyat, salam, itu adalah syarat apa rukun daripada salat. Kalau sudah ada rukunnya, ada syaratnya, maka salat kita, puasa kita, haji kita sudah sah. Yang disebut sah tidak perlu lagi diulangi, karena sudah sah. Nanti lagi masuk waktunya salat, baru lagi wajib. Tetapi diterimanya suatu ibadah mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Ikhlas itu tidak ada dalam buku fikih. Tidak ada babul ikhlas. Di tauhid juga ilmu kalam tidak ada babul ikhlas. Yang di mana ditemukan? Di tasawuf. Berbicara ikhlas tentang riya, semua akhlak-akhlak yang mulia, semua akhlak-akhlak yang jelek, di mana ditemukan di ilmu tasawuf. Siapa yang mengajarkan? Para sufi. Para sufi. Jadi kalau orang tidak berihsan, yaitu amalnya bisa-bisa tidak diterima. Karena syarat diterimanya harus ikhlas, tidak riya, tidak riya. Jadi makanya itu sangat-sangat penting ada guru, ada syekh, ada mursyid. Kita akan diberikan pengajian-pengajian itu mursyid kita, guru kita. Tapi ada namanya khusus, namanya mursyid dalam tarekat. Dalam tarekat. Kenapa? Karena kalau orang tidak ada pembimbingnya, tidak ada gurunya, tidak ada mursyidnya, maka setan sendiri yang menjadi gurunya. Kalau setan menjadi gurunya, ya suddunahu anis sabil. Dia akan menghalang-halangi orang berbuat baik, menempuh jalan yang benar. Dan mereka mengira dirinya bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya kan banyak petareka salah. Nah, kira dirinya bahwa itu benar padahal salah. Baru-baru kita baca di berita. Ada di Goa, itu tarekat yang kalau sudah masuk dijamin masuk surga. Bayar sekian juta. Pasti banyak orang mau. Tapi kalau orang punya ilmu pasti tidak mau. Jadi siapa yang menjadi pengikutnya? Orang-orang yang tidak paham apa-apa, rakyat jelata. Yang paling banyak tukang-tukang beca. Itu. Kenapa? Karena mau enak. Tidak perlu sholat, jamin masuk surga, ada kartunya. Jaminan masuk surga bukan main. Biar orang berapa juta bisa bayar. Tapi tertipu.
Wahum yasabuna annahum muhtadun. Mereka mengira dirinya bahwa sudah mendapatkan petunjuk, padahal itu tidak. Kapan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, jangan dipercaya. Orang sufi mengatakan kalau ada orang punya keistimewaan karama mampu terbang di atas udara tanpa melalui pesawat, orang bisa berjalan di atas air tanpa perahu, tapi tidak melakukan syariah, jangan percaya. Itu setan, itu gurunya. Kemudian pada ayat surah Al-A'raf ayat 2205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu pada dirimu. Di diri kita ini harus selalu ingat kepada Allah. Tadarruan, dengan cara rendah hati. Cara rendah hati, berzikir dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Wa khifatan, dan secara dengan rasa takut. Berzikir kita merendahkan diri dan memperlihatkan rasa takut kita kepada Allah. Wa dunal jahri ma'al qaul, tanpa mengeraskan suara. Bil ghuduwi wal asal, waktu pagi dan waktu petang. Wala takum minal ghafil, janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa. Saya jelaskan sedikit ayat ini. Karena ada juga sekelompok orang tidak setuju kalau berzikir berjamaah, apalagi bersuara keras. Ini dalilnya. Wadunal jahri ma'al qaul, tidak keras suara. Apakah betul gitu? Banyak orang biasa kita berzikir dengan suara keras. Kalau melihat ayat ini memang demikian, tetapi sebenarnya ayat ini turun, ayat Makkiyah namanya, turun di Mekah ketika orang Islam baru pertama. Nabi menyampaikan dakwah, jangankan berzikir, salat saja kalau didengar suaranya keras oleh orang-orang musyrik waktu itu dia ganggu. Jadi makanya Allah mengatakan jangan keras suara kalau salat waktu itu pada awal pertama Islam. Karena kalau didengar oleh orang-orang musyrikin diganggu. Jadi itu ayat ini berlaku untuk pada masa atau kita berada di daerahnya orang-orang bukan Islam mengganggu. Kalau mendengar demikian jangan keras suara. Jangan keras suara. Jadi kalau tidak ada gangguan, tidak ada mengganggu seperti kita sekarang, tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang mengganggu, datang mengganggu kalau orang dengar suara berzikir. Jadi boleh. Itu panjang sebenarnya permasalahannya kalau kita bahas. Saya kira mungkin sudah dulu kita. Zikir sir dengan zikir jahriyah. Kapan afdal bersuara? Kapan afdal berzikir dengan suara kecil? Itu sudah saya kira kita sudah dulu bahas tentang ini. Kemudian dikatakan bil ghudwi wal asal, berzikir di waktu pagi dan petang. Kenapa ini dua diutamakan? Waktu pagi adalah waktu kita bangun dari tidur, menghadapi kesibukan sepanjang hari. Maka itu harus dimulai dengan berzikir, ingat kepada Allah, menuju kepada kegiatan kita, pekerjaan kita dimulai dengan zikir, ingat kepada Allah. Makanya itu kita bangun kan ada zikir-zikir khusus. Ada doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang kita doa. Minimal itu. Kita memuji kepada Allah. Kenapa kita memuji ahyana ba'da ma amat? Karena kita dihidupkan oleh Allah setelah dimatikan.
Dihidupkan karena bangun sudah mati. Jadi mati, tidur itu bersaudara dengan mati. Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Hanya bedanya orang yang mati sudah tidak dikembalikan lagi tadi jiwanya, ruhnya yang keluar. Sementara orang terbangun dikembalikan. Jadi diibaratkan bahwa kalau orang tidur kemudian terbangun, ibaratkan orang melayang-layang, dipegang talinya kemudian kita tarik kembali, dilepaskan, tapi tidak semuanya lepas. Jadi ruh kita itu sebahagian saja. Jadi itu dalam Al-Quran dikatakan fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra. Orang yang mati Allah lepaskan secara penuh, kemudian wa yursilul ukhra, lalu Allah melepaskan, mengembalikan yang belum ditetapkan untuk mati, itu kita tidur. Jadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidur itu serupa dengan mati. Serupa dengan mati. Makanya itu kita bangun tidur berdoa. Karena ada orang yang tidur langsung tidur terus, tidak bangun-bangun. Makanya itu dikatakan an-naumu mautun sagir wal mautu naumun kabir. Tidur itu adalah mati kecil, sementara mati adalah tidur besar. Jadi ada keserupaan karena bersaudara. Karena bersaudara. Hanya bedanya rata-rata kita suka dan senang tidur. Tapi mungkin semua kita tidak senang mati. Padahal itu sebenarnya kalau tahu hakikatnya, tidak, pasti orang tidak takut mati. Kenapa? Sama aja tidur. Kalau tidur kan biasa kita mimpi. Mimpi ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Orang yang mimpi baik kan senang. Tapi pasti orang mimpi yang baik tentu tidak ada yang hal-hal yang mengganggu sebelum tidur. Tapi kalau ada masalah-masalah yang mengganggu sebelum tidur itu, maka pasti mimpi-mimpinya tidak baik. Sama sebentar kalau orang meninggal. Ada meninggal seperti tidurnya enak, dimulai dengan rasa kantuk. Kita mengantuk saja kan sudah enak. Jadi ada orang tersiksa. Sama dengan kalau mimpi tersiksa, dikejar-kejar, ada yang mau bunuh. Itu sehingga orang berteriak, sama dengan itu. Artinya perumpamaan tidak persis sama betul, tetapi itu Allah memberikan perumpamaan. Karena kalau kita mimpi dikejar-kejar mau dibunuh, masih ada harapan kalau terbangun. Kan biasa kita mimpi begitu. Mudah-mudahan ini bukan sebetulnya. Biasa itu kita rasakan. Tapi kalau sudah mati betul, sudah terbukti, sudah tidak bisa ada lagi. Jadi itu apa? Bil guduwi wal asal, kita diperintahkan berzikir pada waktu memulai kegiatan kita di waktu pagi. Di waktu pagi sesudah salat subuh. Makanya itu peringatan kepada kita, jangan tidur sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Dikatakan innallaha yukassimul rizqa ma bainal fajri wa tulu'i syamsi. Allah membagi rizki kapan? Antara terbitnya fajar sampai terbit matahari. Di situ waktunya dibagi rizki. Jadi kalau orang tidur waktu itu tidak dapat pembagian. Tidak dapat pembagian. Dan bukan hanya itu, banyak apa yang berkaitan dengan apa kesehatan dari segi kedokteran. Jadi kita usahakan selama, karena begini, ada memang orang perlu tambah tidurnya karena memang mungkin terganggu tidurnya waktu malam, kurang. Itu boleh dalam keadaan darurat namanya. Karena dalam keadaan darurat namanya boleh. Tapi jangan biasakan. Jangan biasakan.
Sehingga biasa orang tua kita juga di kampung pesan kepada anak-anaknya jangan suka tidur pagi. Utamanya kepada cewek-cewek, gadis-gadis. Kenapa? Saya biasa beri contoh. Kalau ada gadis-gadis suka tidur pagi, sudah dibagi-bagi jodoh, karena tertidur, jodoh muda sudah habis dibagi, terpaksa dia dapat jodoh pensiun. Ya kan? Jadi sana itu. Makanya dikatakan bil ghudwi, berzikirlah waktu pagi, jangan tidur. Jangan tidur situ. Kalau perlu kita jalan-jalan, kalau siapa tahu kita tinggal di rumah tertidur, jalan-jalan lah. Jalan-jalan pagi. Kan itu mendapat kesehatan. Kemudian udara waktu pagi kan sehat. Kita menghirup udara pagi itu sehat. Wal asal, yang kedua, kita disuruh berzikir di waktu petang, waktu sesudah salat maghrib ini. Juga dianjurkan menjelang maghrib sampai sudah maghrib, makanya itu ada doa-doa sesudah itu. Kenapa? Karena kita memulai malam kita untuk seterusnya supaya dimulai dengan zikir. Makanya itu juga ada doa untuk kita tidur. Bismikallahumma ahya wa amutu, itu paling pendek. Wada'tu jambi wa bika arfa'tu nafsi in amsakta wa in asalta fahfadha kama tahfudu ibadaka salih. Jadi ada minimal kita Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dengan namamu Allah saya hidup dan saya mati. Itu doa-doa. Banyak doa-doa yang dibaca kalau kita mau tidur, banyak doa. Baca Fatihah, baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangan kita, kemudian usapkan kepada semua tubuh kita yang bisa dicapai oleh tangan kita 3 kali. 3 kali itu setan akan jauh. Jadi Fatihah dulu, Qul huwallah, Qul rabbil falaq, Qul rabbin nas, ditiupkan kepada tangan. Bahkan kalau perlu ada sedikit liur-liur kecil, diusapkan semuanya. Aisyah pernah Fatimah pernah melapor kepada Nabi. Fatimah kan istrinya Ali, anaknya Nabi kita. Katanya, ya Rasulullah, ya Abah, saya ini tidak mampu menggaji pembantu, sehingga saya capek kerja sepanjang hari. Saya tidak mampu menggaji pelayan pembantu. Diajar oleh Nabi. Tanya begini, kamu kalau mau tidur baca Allahu Akbar, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, jumlahnya 100. Itu baca sebelum tidur. Nabi mengatakan